Hello, welcome back to my channel Wendika Yuda. Di video kali ini aku mau sharing mengenai culture shock saat pertama kali aku datang di Qatar. Jadi apa sih culture shock itu? Culture shock adalah istilah untuk menggambarkan apa yang terjadi pada orang ketika mereka menghadapi suatu lingkungan atau kondisi yang tidak biasa. Jadi misalnya mereka tinggal atau berada di tempat lingkungan yang baru. Jadi akan muncul semacam perasaan bingung karena mereka melihat atau menemukan hal-hal atau kebiasaan yang tidak mereka pernah lihat sebelumnya. Nah, jadi apa aja sih culture shock yang aku rasakan pada saat aku pertama kali datang di Qatar? Ada 10 poin culture shock yang aku rasakan yang aku pengen share ke kalian. Yang pertama adalah hari weekend. Hari weekend itu pada umumnya kan hari Sabtu dan Minggu. Di negara-negara lain pun juga seperti itu ya, kecuali di negara Arab sih pada umumnya gitu, di Qatar, di Dubai, di UAE gitu. Jadi di sini itu weekendnya adalah hari Jumat dan Sabtu. Jadi awalnya sih agak canggung ya, hari Jumat kita udah libur nih gitu. Kemudian hari Minggu kita sudah mulai bekerja ke kantor, sudah mulai sekolah, jadi agak-agak aneh sih awalnya. Yang kedua itu adalah hari Jumat di sini adalah hari ibadah. Jadi aktivitas pada hari Jumat itu baru dimulai biasanya sekitar mulai pukul 1 gitu. Tapi siang hari pun masih sepi. Jadi mereka beraktivitas setelah sore harinya. Pagi hari sampai siang hari itu tuh seperti kota mati. Jalanan sepi sekali, tidak ada mobil gitu, tidak ada aktivitas di luar. Jadi aktivitas di sini kalau pada hari Jumat tuh dimulai siang hari gitu. Jadi termasuk seperti mall dan supermarket pun seperti itu. Jadi mereka buka pada pagi hari jam 9 sampai jam 11, kemudian tutup nih jam 11 sampai jam 1. Lalu mereka lanjut lagi baru buka jam 1 sampai malam. Jadi aktivitas pada saat sholat Jumat tuh di sini memang benar-benar dipakai untuk ibadah gitu. Tidak ada toko buka ataupun tidak ada mall buka gitu. Kemudian juga public transportation seperti metro train pun gitu, itu juga mereka baru mulai beroperasi setelah sholat Jumat setengah 2 siang sampai malam. Jadi pada pagi hari itu tidak ada public transportation yang beroperasi, termasuk seperti metro train. Pada saat aku pertama kali datang ke sini kaget banget gitu, ini hari Jumat tapi berasa banget seperti nggak ada siapa-siapa di luar gitu. Jalanan pun bahkan mobil-mobil pun sepi banget gitu jalanan. Jadi memang hari Jumat ini adalah hari ibadah buat mereka gitu. Lalu culture shock yang ketiga adalah tidak ada perayaan tahun baru di sini. Jadi kaget sih pada saat awal-awal gitu, tahun baru di sini tuh sepi banget, tidak ada trompet, tidak ada kembang api gitu. Jadi bener-bener di sini tuh biasa banget tahun baru di sini. Itu yang bikin kaget banget sih gitu. Ini mau tahun baru tapi nggak ada apa-apa gitu. Jadi beneran nggak ada perayaan sama sekali tahun baru di sini. Kemudian yang keempat adalah pada saat Idul Fitri tidak ada takbir keliling gitu. Itu sih memang agak kaget sih gitu. Aku pikir negara Islam itu lebih heboh ya daripada di Indonesia gitu. Jadi di sini lebih perayaannya pada saat mau Idul Fitri, menjelang Idul Fitri itu aku rasa di sini lebih meriah gitu. Ternyata tidak sama sekali. Bahkan di sini pada saat Idul Fitri pun sepi banget. Dan tidak ada takbir keliling dan bahkan tidak terdengar suara-suara takbir ya kalau mau Idul Fitri. Jadi mungkin terdengar kalau di area masjid atau di dekat masjid, tapi kalau di jalanan atau dimanapun tuh tidak ada suara takbir sama sekali gitu. Itu yang kayak berbeda banget gitu. Yang kelima adalah setir kiri. Jadi di sini kita mengemudikan kendaraan itu posisi setirnya ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau lihat jalur yang berlawanan arah itu lihatnya sebelah kiri. Kalau kita mau menyeberang ke arah sebelah kiri, kita juga harus menyeberangi jalur yang berlawanan. Lalu kalau kita mau menyalip kendaraan, kita harus juga menyalip sebelah kiri. Agak aneh ya. Tapi lama-lama biasa juga sih.
Kemudian kalau kita berjalan kaki, kalau kita mau menyeberang, kita harus melihat jalanan itu dari sebelah kiri dulu gitu, baru kita nyebrang gitu. Jadi di sini sistem pengemudinya adalah jalur kiri gitu. Yang keenam adalah tidak ada polisi di jalan raya. Jadi di sini semua pelanggaran itu memakai sistem digital gitu. Jadi di setiap jalan raya, di setiap perempatan itu ada CCTV. Jadi pelanggaran lalu lintas itu akan dikenakan denda, penalti, dan dikenakan poin itu melalui SMS gitu. Jadi kalau misalnya kita melanggar lalu lintas dengan berlawanan arah gitu, atau kita melanggar lampu lalu lintas gitu, lampu merah yang ada di perempatan itu kita nanti kemudian akan kita kemudian akan mendapatkan SMS gitu, dan dikenakan denda dan poin gitu ya, poin pelanggaran gitu. Dan dendanya itu kalau untuk 2 item tadi misalnya, itu dendanya sekitar 6.000 real atau sekitar 24 juta. Jadi pelanggaran lalu lintas di sini cukup mahal ya. Yang ketujuh adalah transportasi di sini tidak ada yang menggunakan motor. Ada motor sih, tapi motor di sini digunakan untuk talabat, jadi semacam pengantaran makanan seperti itu. Atau juga motor di sini itu kebanyakan adalah motor-motor besar seperti motor Harley, motor-motor besar gitu, dan itu pun digunakan pada saat winter gitu. Jadi mungkin salah satu alasan di sini tidak ada transportasi menggunakan motor karena mungkin karena cuaca juga ya gitu. Karena kalau summer itu cuacanya sangat ekstrim gitu, jadi bisa sampai 50 derajat. Jadi tidak mungkin kalau kita menggunakan transportasi memakai motor gitu. Kemudian yang ke-8 adalah cuci mobil di sini tidak boleh di area garasi rumah gitu, atau di halaman parkiran apartemen gitu, karena memang di sini sudah disediakan sih tempat cuci mobil yang sudah disediakan di tempat pencucian mobil gitu. Jadi memang pemerintah di sini melarang untuk mencuci mobil pribadi di halaman apartemen, karena pemerintah di sini melarang ada genangan air di jalanan gitu. Kemudian ke-9 adalah greetings. Jadi kalau kita ketemu dengan orang di sini tidak ada budaya salaman. Jadi ya kita kalau ketemu dengan orang cuman hi, good morning, assalamualaikum. Jadi hanya seperti itu, dan itu pun tidak bersentuhan ya, karena di sini memang budaya di sini adalah budaya Islam ya. Islamnya sangat kental dan memang tidak boleh bersentuhan gitu. Jadi itu greetings yang ada di sini gitu. Dan juga nih ya, yang pernah aku baca juga di artikel gitu, memang greetings di sini kalau di orang Qatar, orang lokal Qatarnya gitu ya, Qatarinya di sini gitu, kalau mereka sudah saudara dekat gitu, teman dekat gitu, mereka itu greetingsnya itu kayak nempelin nus ke nus gitu. Jadi itu greeting orang lokalnya di sini gitu. Tapi kalau greetings kita yang sesama orang lain gitu, apalagi beda gender gitu ya, laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, itu sama sekali tidak boleh bersentuhan. Kemudian yang ke-10 adalah pakaian. Jadi di sini itu adalah negara Islam. Jadi di sini memang mempunyai budaya yang memang sangat kental dengan Islamnya. Jadi di sini itu tidak boleh menggunakan pakaian. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi di sini itu pakaian itu harus lengan ini harus tertutup gitu. Jadi kita tidak boleh pakai you can see gitu atau singlet gitu. Jadi lengan ini harus tertutup. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Kemudian juga baju itu lutut tuh harus ketutup gitu. Jadi kalau pakai rok pun harus di bawah lutut gitu. Jadi memang aturan ini memang sudah berlaku sejak dari dulu banget gitu. Jadi kalau kita mau keluar rumah, keluar apartemen, ke mall atau ke public area, kita harus menaati peraturan itu gitu, dengan tidak memakai baju yang kelihatan lengannya ataupun dengan memakai rok yang di atas lutut gitu. Karena orang lokalnya di sini pun mereka memakai, kalau cewek abaya, kalau cowok itu juga kayak semacam pakai
jubah gitu tertutup semua gitu. Dan ini tidak peduli musim ya, mau musim panas, musim dingin, mereka tetap memakai abaya gitu. Jadi kita menghormati orang lokal setempat deh gitu, dengan tidak berpakaian yang sembarangan gitu. Oke, jadi itulah 10 culture shock yang aku rasakan saat aku pertama kali datang ke Qatar gitu. Memang sih agak-agak aneh dan agak-agak kaget gitu, cuman akhirnya lama-lama terbiasa juga gitu. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah informasi ya untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Oke, Bye. thank you, bye, see you next video. Bye.